Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Namaku Aldi Suryawan Aji Pranomo. Aku adalah anak dari Suryawan Aji Pranomo, seorang pengusaha, dan ibuku bernama Marina Aji Pranomo. Aku memiliki seorang kakak laki-laki bernama Setiawan dan seorang adik perempuan bernama Rumi. Kami baru pindah ke desa ini beberapa hari yang lalu karena pekerjaan ayah yang melibatkan banyak pihak dari desa dan kemungkinan akan berlangsung selama berbulan-bulan. Om Budi, adik bungsu ayah, menyarankan agar kami tinggal sementara di desa ini agar pekerjaan ayah berjalan dengan baik. Selain itu, Ibu yang enggan ditinggal sendirian dalam waktu lama akhirnya sepakat untuk ikut pindah. Awalnya, kakakku tidak setuju dan lebih memilih tinggal di rumah yang ada di ibu kota. Namun karena ibu memaksa, akhirnya kami semua ikut pindah demi menemani ayah. Ayah sebenarnya tidak mempermasalahkan jika kakak tetap tinggal di rumah kota, apalagi usianya sudah cukup dewasa. Tapi sifat ibu yang sangat protektif membuat semua keputusan keluarga selalu mengikutinya. Kini kami tinggal di rumah peninggalan kakek dari pihak ayah, rumah paling besar di desa ini. Ayah bercerita bahwa dulu kakek adalah kepala desa yang sangat disegani dan memakmurkan wilayah ini. 3 bulan yang lalu, hari kepindahan kami pun tiba. Ibu sudah berteriak dari dalam mobil agar kami segera berangkat sebelum hari terlalu gelap. Kakak, dengan wajah malas, menuruni tangga sambil membawa kopernya. Ibu masih terus mengoceh tentang betapa lambatnya kami bersiap. Rumi ternyata masih berada di kamarnya. Ayah pun naik ke atas, mengetuk pintu dan menenangkan Rumi. Ia lalu menggendong adik kecilku, sementara aku membawa koper milik kami. Ketika kami hendak turun tangga, tiba-tiba Rumi berhenti dan wajahnya terlihat gelisah. Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa kami mungkin tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Raut wajahnya begitu serius dan sedih, hingga membuatku khawatir. Aku mencoba menenangkannya, meyakinkan bahwa kami hanya akan tinggal sementara di desa dan akan kembali ke rumah ini lagi. Ayah juga ikut membantu menenangkan, lalu menggendongnya lagi sambil sesekali bercanda. Semua koper sudah dimasukkan ke dalam mobil. Kami mengenakan sabuk pengaman dan bersiap menempuh perjalanan panjang ke arah timur. Di dalam mobil, aku sibuk bermain game di ponsel, ibu menonton TV mini, kakak asyik chatting dengan temannya, dan Rumi hanya duduk diam dengan wajah termenung. Aku merasa ada yang tidak biasa dengan sikap Rumi. Aku pun bertanya padanya, dan ia mengaku sedang merasa takut. Mendengar itu, ibu langsung mematikan televisi dan memperhatikan Rumi dengan cemas. Ketakutan yang dirasakan adikku bukanlah hal baru. Sejak ia masih berusia 4 tahun, ia sering menyampaikan rasa takut tanpa sebab yang jelas, dan anehnya, selalu diikuti oleh kejadian buruk. Awalnya aku mengira itu hanya kebetulan, namun lama-kelamaan ibu juga mulai menyadarinya. Rumi sudah dibawa ke psikiater dan tidak ditemukan gangguan apapun. Beberapa kali juga dibawa ke pemuka agama, dan mereka mengatakan bahwa Rumi adalah anak yang suci dan sholehah. Sejak saat itu, aku mulai sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Rumi. Sama seperti yang pernah kualami dulu, hanya saja aku tidak pernah membicarakannya kepada siapapun. Kini, Rumi duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Ia kerap bercerita bahwa hanya memiliki satu teman bernama Dahlia, seorang wanita cantik dengan gaun hijau dan selendang panjang yang kerap mengajarinya menari serta berbicara dalam bahasa Jawa. Ibu semula tidak percaya dan menganggapnya tahayul. Namun ayah, yang berasal dari kampung, justru memuji kemampuan Rumi berbahasa Jawa. Kekhawatiran ibu semakin terlihat hari ini. Rumi yang biasanya ceria, kini berubah menjadi pendiam dan murung sejak pagi. Perubahan sikapnya itu menambah kegelisahan di benak ibu. Ibu memanggil Rumi untuk duduk di pangkuannya, mencoba menenangkannya dengan pelukan dan belayan. Sesekali ibu mencium pipi Rumi, berusaha menanamkan rasa aman. Di kursi pengemudi, ayah melirik ibu yang mulai menangis dalam diam.
Aku melihat dengan jelas bagaimana kecemasan menguasai wajahnya. Aku pun ikut tenggelam dalam perasaan yang sama, bahwa perjalanan ini seakan membawa kami menuju sesuatu yang belum kami ketahui, namun rasanya semakin dekat dan tak terhindarkan. Tiba-tiba mobil berbelok ke kiri, menghindari kendaraan di depan. Semua orang di dalam mobil terkejut dan berteriak. Ibu memeluk Rumi yang menangis ketakutan. Ayah tampak gugup dan mengelap keringat dengan sapu tangan. Terlihat jelas kekhawatiran ayah soal Rumi semakin memenuhi pikirannya. Ia bahkan sempat mengutarakan kemungkinan untuk membatalkan perjalanan ini. Namun, ibu justru menyinggung soal proyek ayah bersama seseorang bernama Pak Harnoto. Ayah langsung bereaksi dengan mengatakan bahwa urusan proyek tidak perlu dipikirkan. Ia bahkan mengeluarkan ponsel dan segera menelepon orang yang dimaksud. Suaranya terdengar tegas ketika menyampaikan pembatalan kerjasama karena alasan tertentu. Nada suaranya semakin naik saat mendengar pihak sana meminta ganti rugi. Panggilan berakhir dengan ketegangan. Ayah memukul setir mobil, melepaskan emosinya, dan bergumam bahwa sejak awal proyek itu memang mencurigakan. Ibu mencoba menenangkan dengan menepuk-nepuk pundak ayah. Ia mengatakan bahwa yang penting sekarang adalah tetap bersama, menjaga satu sama lain, dan menyelesaikan perjalanan ini. Aku menyikut kakak yang sedari tadi hanya fokus menatap layar ponsel. Ia terkejut, lalu segera menyimpannya dan berpura-pura memperhatikan. Ayah menoleh ke belakang, memastikan keadaan Rumi. Meski Rumi berusaha tersenyum lebar, sorot matanya yang sendu tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir. Perjalanan pun dilanjutkan. Sekitar pukul 7 pagi, mobil akhirnya tiba di desa C dengan selamat. Aku dan Kak Setia membawa seluruh koper masuk ke dalam rumah joglo yang sangat besar. Rumah itu masih tampak kokoh dengan ukiran khas Jawa yang menonjol di pintu masuk, memberi kesan antik. Begitu memasuki ruang tamu, aku terpukau oleh koleksi wayang yang tertata rapi dan lukisan keluarga yang menggantung indah di dinding. Ayah tampak bahagia melihat kembali lukisan keluarganya. Ia menceritakan bahwa lukisan itu merupakan hasil karya seorang seniman desa bernama Pak Wariman. Katanya, anak-anak Pak Wariman mewarisi bakat sang ayah. Aku menyimpan keinginan untuk belajar melukis seperti itu. Kak Setia muncul dari arah kamar mandi dengan komentar khasnya yang menyindir. Ibu yang tengah membersihkan ruang tamu memintaku dan kakak untuk beristirahat. Namun, aku menolak beristirahat dan malah ingin berjalan-jalan berkeliling desa. Ibu menyindir bahwa aku persis seperti ayah yang pandai mencari alasan. Ayah kemudian memintaku mengantarkan berkas ke rumah Pak RT yang lokasinya cukup mudah dijangkau. Ia juga menyuruhku mampir ke rumah Om Budi untuk mengambil sepeda yang sudah diperbaiki di sana. Aku pun berjalan kaki mengikuti arahan ayah. Jalanan desa masih jarang yang beraspal. Sesekali aku tersandung kerikil kecil. Udara di desa ini begitu sejuk dan damai, kontras dengan suasana perkotaan. Beberapa anak terlihat bermain bola di gang kecil, sementara ibu-ibu sibuk menjemur pakaian. Beberapa orang menyapaku dan bertanya siapa aku dan tinggal di mana. Tapi, setelah ku jawab, mereka hanya diam lalu pergi. Pandangan mereka terasa dingin. Aku mempercepat langkah, merasa suasana mulai tidak nyaman. Setibanya di rumah Pak RT, aku disambut dan dipersilakan duduk. Setelah menyerahkan berkas dari ayah, Pak RT terlihat lega. Ia mengucapkan terima kasih dan menyampaikan bahwa sebenarnya ia sendiri berencana mengantar berkas itu sore nanti. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa pintu rumahnya terbuka 24 jam jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Saat aku mengucapkan salam, ia tak membalasnya. Aku mengira mungkin ia tidak mendengarnya. Perjalananku dilanjutkan ke rumah Om Budi yang berada di sebelah kanan rumah Pak RT. Om Budi langsung menyambut dengan hangat. Ia menanyakan kabar, lalu mengajakku masuk dan menyuruhku sarapan. Rita, anak Om Budi, juga muncul dan menyapaku. Rita duduk di kelas 10 SMA. Sementara Desta, kakaknya,
membantu Om Budi mengurus sawah. Tante Sri, istri Om Budi, juga terlihat sibuk menyiapkan sarapan. Setelah berbasa-basi, Rita mengajakku untuk mandi dan bermain di sawah. Ia juga menggoda dengan menyebutkan bahwa banyak gadis cantik di desa ini. Desta menyela dan menggoda Rita. Suasana sarapan pagi itu terasa hangat dan akrab. Usai sarapan, kami bertiga pergi menuju sawah. Hal pertama yang menarik perhatianku adalah sebuah batu besar di tengah sawah. Aku penasaran akan keberadaannya. Desta tampak serius saat menyebut bahwa batu itu adalah batu terlarang. Namun Rita segera menyela dan menghentikan pembicaraan Desta, lalu menjelaskan bahwa batu itu merupakan tempat yang tak boleh dikunjungi kecuali oleh sesepuh desa. Disebutkan pula nama Mbah Sujarmatio, sang juru kunci desa yang menjadi satu-satunya orang yang diperbolehkan mendatangi batu tersebut. Meski dari kejauhan batu itu tampak biasa saja, aku merasakan ada sesuatu yang tak lazim di baliknya. Hari itu adalah hari pertamaku di desa ini, tapi rasanya seolah banyak rahasia yang tersembunyi di balik kedamaiannya. Rita kemudian mengajakku ke sumber mata air untuk mandi dan mencicipi kesegaran air alami di sana. Ia berjanji bahwa airnya sangat segar dan tak kalah dari air mineral kemasan. Akhirnya, kami sampai di sumber mata air. Tempat itu tampak begitu luas, dengan banyak anak-anak kecil yang bermain air di dekat air terjun, sementara beberapa ibu-ibu terlihat sedang mencuci baju. Namun, ketika aku datang, seluruh aktivitas mendadak terhenti. Semua mata memandangku tanpa ekspresi sebelum kemudian mereka kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Rita dengan ceria melompat ke dalam kolam, mengajakku untuk ikut berenang. Desta pun menyusul dan berseru bahwa airnya sangat segar. Ia menantangku untuk menjelajahi air terjun yang tentu saja tidak ada di kota. Ia juga menyampaikan bahwa aku tidak perlu khawatir soal pakaian karena mereka akan meminjamkan. Akhirnya, aku melepas kaos dan ikut berenang bersama mereka. Aku dan Desta berenang menuju air terjun yang berjarak sekitar 5 meter. Rita bersorak menyemangati kami yang berlomba mencapai air terjun lebih dulu. Aku berhasil tiba lebih dulu, sementara Desta menyusul di belakang. Namun, saat hendak kembali ke tepi kolam, aku mendengar suara samar-samar seseorang bernyanyi dari balik air terjun. Aku berhenti berenang dan mulai merasa heran. Aku sempat menanyakan kepada Desta apakah ia mendengar suara itu, namun ia terlihat bingung. Keanehan lain mulai terasa ketika aku menyadari bahwa tak ada seorang pun di sekitar selain kami bertiga. Padahal sebelumnya aku melihat banyak anak-anak bermain dan ibu-ibu mencuci baju. Aku benar-benar yakin tidak sedang berhalusinasi. Aku mulai merasa panik. Desta mengingatkanku bahwa sejak tadi hanya ada kami bertiga, dan menyampaikan bahwa di desa ini tidak ada anak kecil. Aku dan Rita pun sepakat untuk segera kembali ke tepi kolam sebelum hari semakin sore. Dalam perjalanan pulang, Rita tetap mengajakku berbicara, namun pikiranku kacau. Apa yang kulihat tadi begitu nyata. Bahkan, aku sempat melihat anak-anak bermain di gang pagi tadi. Tapi Desta menyebutkan bahwa tidak ada anak-anak kecil di desa ini. Semua itu membuat pikiranku semakin kacau. Mungkinkah yang kulihat hanyalah penampakan? Desta mencoba menenangkan dengan menyatakan bahwa mungkin aku hanya kecapean. Tapi aku sudah tak bisa menahan rasa penasaranku dan bertanya padanya tentang ucapannya yang menyebutkan tidak ada anak-anak di desa ini. Desta bergumam pelan. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat Desta kejang-kejang dengan tubuh penuh lumpur. Rita yang mendengar segera panik dan menghampirinya. Aku mencoba mengangkat tubuh Desta yang memberontak dan menyipratkan lumpur ke segala arah, sementara Rita mulai menangis dan berteriak meminta pertolongan. Namun, tak ada siapapun di sekitar kami. Hanya kami bertiga. Dengan susah payah, aku dan Rita membopong Desta kembali ke rumah Om Budi. Setibanya di sana, Tante Sri yang sedang mengayak beras langsung panik melihat keadaan Desta. Ia menghentikan aktivitasnya dan segera menghampiri kami. Ia memintaku segera membersihkan diri,
karena seluruh tubuhku pun penuh lumpur. Aku disarankan untuk meminjam pakaian Desta di kamar paling ujung. Setelah mandi, aku berjalan ke kamar Desta yang sederhana. Di dalamnya terdapat ranjang besi, lemari kayu tua, meja belajar kecil di pojok ruangan, dan beberapa buku serta Al-Quran di atas meja. Aku merasa salut dengan Desta. Meskipun sudah tidak sekolah, ia masih menyimpan buku-bukunya dengan baik. Atau mungkin, ia masih tetap belajar meskipun tidak secara formal. Keadaan Desta sekarang membuatku merasa bersalah. Setelah berganti pakaian, aku menuju ruang tengah dan mendapati Om Budi sedang menulis di atas meja dengan penerangan dari lilin. Ia menyambutku dan memintaku duduk di kursi kayu di sebelahnya. Aku memperhatikan apa yang sedang ia kerjakan. Om Budi menyampaikan bahwa Rita, Tante Sri, dan Desta sedang menuju rumah Mbah Sujarmatio. Ia menenangkan dengan mengatakan bahwa Desta memang sering mengalami kejadian seperti ini sejak usia 12 tahun. Karena itu, Om Budi jarang mampir ke rumahku agar tidak merepotkan. Aku bertanya tentang penyakit Desta, dan Om Budi menyebutkan bahwa Desta mengidap epilepsi. Kondisinya tak pernah dibawa ke rumah sakit karena jaraknya jauh dan mobil sudah dijual untuk biaya sekolah Rita. Karena itulah mereka lebih memilih untuk mengandalkan bantuan Mbah Sujarmatio, sesepuh desa yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Om Budi juga menceritakan bahwa ketika kecil, ia sering diajak oleh kakekku ke tempat Mbah Sujarmatio. Dari 5 bersaudara, hanya ayahku yang selalu menolak diajak. Ayahku dulu dikenal penakut dan sering berkata aneh-aneh. Namun, Om Budi mengakui bahwa ayahku adalah sosok jenius yang ia banggakan. Om Budi merasa aku sangat mirip dengan ayahku, kecuali dalam hal membantah orang tua. Aku mengucapkan terima kasih, kemudian menyampaikan keinginanku untuk pulang karena hari sudah malam. Om Budi sempat menawarkan untuk mengantarku dengan motor, tetapi aku menolak karena merasa bisa pulang sendiri. Ia pun memberitahuku bahwa sepeda telah ditaruh di teras. Aku pamit dan meninggalkan rumah Om Budi. Dalam perjalanan pulang, aku merasa ada yang aneh dengan sepedaku. Sepeda terasa semakin berat, seperti bannya kempes. Aku berhenti di tepi jalan dan memeriksa ban. Jalanan begitu sepi, hanya ada satu warung. Pemilik warung melambaikan tangan, mengisyaratkan agar aku menghampirinya. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Sukir. Aku mengangguk dan duduk. Ia menawarkan es teh gratis yang langsung kuminum setengah gelas. Aku kemudian bertanya alasan ia memanggilku. Pak Sukir dengan nada pelan menyampaikan bahwa sebaiknya aku tidak melanjutkan perjalanan melalui jalan pintas ini. Ia menjelaskan bahwa jembatan di ujung jalan dikenal sebagai jembatan keramat, dan sudah banyak korban berjatuhan di sana, terutama jika dilewati seorang diri di tengah malam. Aku hanya mengangguk sambil menyelesaikan es tehku dan berpamitan karena hari sudah semakin gelap. Sebelum pergi, aku menanyakan letak tambal ban terdekat. Pak Sukir menyampaikan bahwa tambal ban ada di seberang jembatan keramat. Ia menyarankan agar aku menuntun sepeda ke jalan raya saja karena di sana juga ada tukang tambal ban. Setelah itu, ia pun berpamitan dan mendorong gerobaknya ke gang kecil. Aku kembali menatap jembatan keramat dari kejauhan. Jembatan itu tidak tampak menakutkan. Aku pun memutuskan untuk melewatinya sambil menuntun sepeda. Suara lirih terdengar memanggil minta tolong, namun tidak tampak siapapun di sekitar. Suhu udara perlahan meningkat, terasa gerah dan panas. Sepeda yang kutuntun semakin berat. Aku memaksa untuk menatap lurus ke depan dan mempercepat langkah. Keringat mulai membasahi dahiku. Tiba-tiba, seperti ada hembusan napas yang meniup telingaku dari arah kiri. Aku kaget dan berteriak, kemudian membaca istighfar berulang kali. Akhirnya, aku berhasil melewati jembatan itu. Bengkel tambal ban terlihat ramai, dengan sekelompok pria sedang bermain kartu. Aku menghampiri bengkel tersebut. Salah satu pria menyapaku dan memuji keberanianku melewati jembatan itu seorang diri di malam hari.
Aku hanya tersenyum dan duduk di bangku warung di sebelah bengkel. Pikiranku melayang. Apakah benar jembatan itu keramat? Apakah benar sudah banyak korban berjatuhan di sana? Tapi aku baik-baik saja. Mungkin semua itu hanya mitos yang sengaja dibuat warga desa agar anak-anak tidak keluar rumah di malam hari. Aku akhirnya tiba di depan rumah yang terlihat begitu sepi. Pintu tertutup rapat dan hanya diterangi lampu 5 watt di teras yang berkedip tak beraturan, membuat mataku terasa perih setiap kali menatapnya. Aku menuntun sepedaku ke samping rumah, memarkirkannya dekat mobil, lalu berjalan ke arah pintu. Beberapa kali ku ketuk, sambil memanggil ibu, ayah, dan kakakku, berharap ada yang membuka pintu karena rasa lapar mulai menguasai. Namun, tidak ada satupun yang menyahut. Ku coba mengetuk lebih keras, tetap sunyi. Pikiranku mulai dipenuhi dugaan, apakah mereka semua sudah tertidur? Tapi tampaknya tidak mungkin, sebab alas kaki mereka masih ada di rak sepatu di samping kanan pintu. Ketika ku dorong daun pintu, ternyata tidak dikunci. Hati ini langsung diliputi kecemasan yang bercampur dengan rasa penasaran. Aku melangkah masuk perlahan, menyusuri ruangan demi ruangan sambil terus memanggil ibu dan ayah. Namun, rumah itu terasa kosong, sunyi tak seperti biasanya. Aku mengarah ke kamar mereka, tak kutemukan siapapun. Aku lanjut ke kamarku sendiri, juga tak ada tanda-tanda kehadiran kakak ataupun Rumi. Semakin kuat perasaanku bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba mengingat di mana terakhir kali menaruh ponsel. Seingatku tadi pagi ku telempatkan di ruang tamu, mungkin masih di sana. Ketika kutemukan ponsel itu, kondisinya mati total. Rasa kesal mulai memuncak. Aku mencoba memanggil kembali keluarga, kali ini lebih keras. Tetap saja, tidak ada yang merespons. Perhatianku tiba-tiba tertuju pada lukisan keluarga ayah yang tergantung di dinding. Ada yang aneh. Wajah semua orang di dalam lukisan itu tampak rata, hanya menyisakan satu wajah anak kecil yang masih utuh, namun ekspresinya berbeda. Wajahnya terlihat begitu ketakutan. Aku mendekat untuk memastikan pandanganku. Semakin dekat, bau amis darah terasa menyengat hingga membuatku mual. Ekspresi anak itu berubah, kini menyeringai lebar. Aku mengucek mataku, mencoba menepis halusinasi. Saat ku dekati lebih jauh, bau amis semakin tajam hingga kepalaku pusing. Tiba-tiba, sosok anak kecil itu berteriak menyuruhku pergi, membuatku terjatuh hingga menimpa rak buku di belakangku. Tanganku bergetar saat merapikan kembali buku-buku yang berserakan. Ketika sedang membereskan tumpukan buku dan kertas, aku menemukan beberapa foto yang langsung menarik perhatianku. Ada 4 anak laki-laki dengan tinggi hampir sama, namun wajah mereka berbeda satu sama lain. Aku tidak mengenal mereka. Wajah-wajah itu tidak mirip satupun dengan keluargaku. Ada yang berkulit sawo matang, sipit, kuning langsat, hingga putih bersih seperti orang barat. Aku bertanya dalam hati, siapa sebenarnya anak-anak ini dan mengapa foto mereka ada di sini? Seketika aku mendengar suara minta tolong dari arah dapur. Suara itu terdengar begitu akrab, seperti suara ibu dan ayah. Tanpa pikir panjang, aku segera menuju ke dapur. Tapi tubuhku seketika membeku melihat pemandangan di depanku. Ayah dan ibu duduk dengan tangan dan kaki terikat, wajah mereka penuh lebam, bibir dan mata membiru. Nafasku terhenti, dada ini sesak. Aku menghampiri mereka dengan langkah goyah. Ibu sempat mengangkat kepalanya dan meminta agar aku segera menyelamatkan kakak dan Rumi di basement sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun, langkah kaki seseorang yang mendekat membuat ayah cepat-cepat menyuruhku bersembunyi. Aku bergerak ke balik pintu dapur, berusaha menahan napas agar tidak terdengar, walau jantungku berdegup sangat kencang. Dari balik pintu, ku dengar suara lelaki parau yang memaksa ayah dan ibu mengaku siapa yang tadi berbicara dengan mereka. Ayah mencoba menutupi keberadaanku, tapi pria itu tak percaya. Ia menyebut nama Arman.
Aku mencoba mengintip sedikit dan melihat sosok tinggi berkulit putih pucat membuka lemari dan mengambil sebilah pisau besar. Ketakutanku memuncak. Ayah mencoba menenangkan Arman, mengingatkan bahwa mereka tumbuh di keluarga yang sama, tetapi Arman marah besar. Ia menuduh keluarga ini sebagai pembunuh yang menjadikan anak-anak kecil sebagai tumbal desa. Arman ingin membalas dendam atas kematian Retno dan Iwan. Aku tak tahan melihat ayah disiksa, lalu memberanikan diri keluar dari persembunyian. Aku memperkenalkan diri, berharap bisa menyelamatkan keluarga. Tapi Arman malah menganggapku sebagai pembohong. Ia yakin Budi, paman kami, telah meninggal 17 tahun lalu. Padahal aku baru saja bertemu dengannya pagi tadi. Arman menantangku membuktikannya, tetapi mengancam akan membunuh seluruh keluargaku jika aku berbohong. Aku ragu dan bingung, apakah yang kutemui pagi tadi benar-benar paman Budi atau hanya bayangan. Aku tetap bersikeras membuktikannya, asalkan Arman mau melepaskan keluargaku. Namun permintaanku ditolak mentah-mentah. Aku lalu memohon agar setidaknya Rumi dilepaskan. Ia hanya anak kecil, tak pantas menerima perlakuan kejam. Arman akhirnya menyetujui. Ia melepaskan Rumi dan mempersilahkanku pergi ke basement. Aku segera berlari ke arah basement, melalui lorong di dapur menuju tangga kecil yang mengarah ke bawah. Saat membuka pintu basement, aku menemukan kakak dan Rumi duduk di kursi dalam keadaan terikat dan mulut mereka dibungkam. Perasaan marah, cemas, dan sedih bercampur aduk dalam dadaku. Aku harus segera memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Aku tak ingin keluargaku hancur di tempat yang penuh rahasia kelam ini. Orang itu akhirnya melepaskan ikatan kain di mulut Rumi. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana matanya yang bengkak menandakan betapa sering ia menangis. Hati kecilku terasa remuk menyaksikan wajah adikku yang begitu tersiksa. Setelah itu, ia pun memotong tali yang membelenggu tangan dan kaki Rumi dengan pisau tajam yang digenggamnya. Saat pandanganku berkeliling ruangan, aku melihat banyak barang antik yang sudah diselimuti debu. Beberapa di antaranya cukup menarik perhatianku. Dengan suara tegas, orang itu menyuruhku membawa adikku pergi sambil mengancam jika kami mencoba macam-macam, akibatnya akan kami tanggung sendiri. Ia menunjukku dengan ujung pisaunya. Aku hanya bisa diam dan menatap tajam ke arahnya, sambil menyesali banyak hal dalam hati. Seandainya saja aku pulang lebih awal atau membatalkan perjalanan ini, mungkin semuanya tidak akan terjadi seperti sekarang. Rumi sebenarnya sering merasakan firasat buruk, dan kali ini firasatnya benar-benar terjadi. Pandangan mataku tertumbuk pada Kak Setia yang terkulai lemah. Wajahnya penuh luka, dan darah masih mengalir dari bibirnya. Ia mencoba menengadah untuk melihatku meski matanya tampak rusak parah dengan benjolan besar berwarna gelap. Dari balik kain yang membungkam mulutnya, aku bisa mendengar gumaman pelan yang tak ku mengerti, tapi terasa seperti sebuah peringatan atau pesan. Sementara itu, orang yang mengancam kami tak henti berteriak dengan nada tinggi. Ia menuntut agar aku menunjukkan di mana Budi berada. Aku menggendong Rumi erat sambil melangkah perlahan. Orang itu tetap mengikutiku dari belakang, menyimpan pisau di balik jaketnya. Mataku terus memperhatikan sekitar, berharap ada penduduk desa yang masih terjaga yang bisa membantu. Namun yang kulihat hanyalah kabut tebal dan udara dingin yang membuat tubuh kami menggigil. Kami saling berpandangan dan Rumi tersenyum kecil padaku. Senyum itu terasa seperti kode bahwa dia memahami isi kepalaku. Orang itu mencemooh usahaku mencari pertolongan, menyebut bahwa desa ini sudah seperti kuburan. Aku sempat terdiam, bertanya dalam hati apa maksud dari ucapannya. Ia menjelaskan bahwa seluruh penduduk desa sudah lama mati, meninggalkan tempat ini sejak tragedi yang mengutuk desa tersebut. Ia bahkan mengatakan bahwa semua orang yang kusapa tadi pagi hanyalah bayangan masa lalu. Kebingunganku memuncak. Aku benar-benar melihat dan berinteraksi dengan orang-orang desa tadi pagi. Apakah yang kulihat hanyalah ilusi? Orang itu mencibir, menyamakan sikapku dengan ayahku yang menurutnya tukang berbohong.
Aku memutuskan untuk tak lagi menjawab ocehannya dan hanya menatap Rumi sambil mengelus kepalanya. Kami sampai di depan jembatan yang disebut sebagai Jembatan Keramat. Pandanganku mulai kabur, pundakku terasa berat, dan suara minta tolong terdengar bersahutan memenuhi telingaku. Rumi tiba-tiba menjerit melengking dan kemudian pingsan. Aku panik, berusaha membangunkannya, namun ia tak memberi respons. Orang itu dengan enteng mengatakan bahwa Rumi mungkin sudah mati. Tawa tiba-tiba terdengar dari arah belakangku. Aku menoleh dan melihat Rumi berada di tengah jembatan, tertawa dengan tatapan kosong. Dengan panik, aku mengejar dan memanjat jembatan untuk meraihnya. Namun ia terus menghindar, berayun-ayun di atas jembatan seolah sedang bermain-main. Angin malam bertiup kencang membuat tubuhku kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba sebuah tangan meraih lenganku. Pandanganku jatuh ke bawah jembatan yang gelap, hanya terdengar suara air mengalir deras. Aku ketakutan, belum siap mati. Orang itu menyuruhku segera meraih tangannya atau ia akan menjatuhkanku. Aku akhirnya meraih tangannya dan ditarik ke atas. Aku duduk terengah-engah, sedangkan Rumi masih saja berayun di atas jembatan kayu yang lapuk. Orang itu kembali mengancam bahwa jika aku ingin adikku kembali, aku harus menunjukkan di mana Budi berada. Menurutnya, yang merasuki Rumi sekarang bukanlah adikku melainkan Nyai Ngira, kuntilanak yang menjadi peliharaan Mbah Sujarmatio. Sosok itu adalah penunggu jembatan dan mengantar tumbal untuknya. Aku teringat cerita tentang Mbah Sujarmatio yang pernah disebut oleh Rita, Desta, dan Om Budi sebagai sesepuh desa. Orang itu mencibir, menganggap ceritaku sebagai kebohongan. Namun dia akhirnya menarik Rumi dari atas jembatan dan mengikat tangannya dengan tali. Aku mencoba menahan amarah dan memutuskan untuk menuntun Rumi menuju rumah Om Budi, berharap semua bisa dijelaskan. Namun, saat sampai di dekat rumah Om Budi, aku menyadari keanehan lain. Warung Pak Sukir yang pagi tadi kukunjungi tak tampak lagi, seolah tertelan bumi. Hanya ada pohon-pohon tinggi dan rumput liar. Apa semua ini hanyalah ilusi atau kenangan masa lalu yang hadir kembali? Kami sampai di rumah Om Budi. Rumah itu terlihat nyata dengan lampu teras yang menyala. Aku mengetuk pintu dan setelah beberapa menit, akhirnya Rita membukanya. Ia menyapa kami dengan hangat, namun kaget saat melihat Rumi. Ketika mencoba mengelus kepala Rumi, tiba-tiba Rumi menggigit tangan Rita dengan begitu keras hingga darah mengalir deras. Aku menarik Rumi, namun luka di tangan Rita tampak parah, menghitam dan mengeluarkan nanah serta ulat. Desta muncul dari kamarnya, masih terlihat mengantuk, tak memahami situasi yang terjadi. Orang itu masuk ke dalam rumah tanpa permisi dan mulai mengamati sekeliling. Aku mencari kain untuk mengobati luka Rita, sementara Rumi berteriak keras dan pingsan. Semua orang kaget dan melihat ke arahnya. Aku mencoba menenangkan Rita yang kesakitan. Orang itu mengungkapkan bahwa Rumi kerasukan penunggu jembatan keramat. Om Budi dan Tante Sri kemudian keluar dari kamar. Orang itu terdiam dan tampak sangat terguncang melihat Om Budi. Air matanya jatuh perlahan. Ia tak percaya Om Budi masih hidup, karena selama ini menganggapnya sudah mati. Namun Om Budi menyatakan bahwa dirinya memang masih hidup dan mencoba menjelaskan semuanya. Tante Sri bertanya siapa anak kecil yang pingsan, dan Desta akhirnya sadar bahwa ceritanya akan sangat panjang. Om Budi meminta semua duduk dan memulai penjelasan panjang tentang masa lalu yang kelam. Kami semua berkumpul di ruang tamu. Suasana begitu canggung, tak ada yang membuka percakapan hingga akhirnya Om Budi berdiri, menutup pintu rumah, lalu kembali duduk di samping orang itu. Ia mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Katanya, ia memang pernah jatuh dari jembatan keramat. Ia tidak mengingat jelas apa yang terjadi setelah itu, hanya tahu bahwa dirinya terbangun di atas batu di tengah sawah dalam keadaan telanjang. Mbah Sujarmatio yang menyembuhkannya, memulihkan setiap tulang yang patah hingga seluruh luka di tubuhnya lenyap tanpa bekas. Orang itu tampak tak percaya.
Bagaimana mungkin seseorang yang telah dikuburkan bisa kembali hidup? Tetapi begitulah pengakuan Om Budi. Ia berkata bahwa sejak saat itu, tubuhnya seperti tidak menua dan tidak pernah tersentuh penyakit. Ia menikah dengan Sri Sulastri, cucu dari Mbah Sujarmatio yang selamat dari tragedi desa masa lalu. Bersama, mereka memiliki 2 anak, Desta Aji Pranomo dan Rita Aji Pranomo. Namun, kenyataan tidak sesederhana itu. Om Budi memandang anak-anaknya dengan dalam, lalu mengungkapkan bahwa ketika mereka masih bayi, keduanya terlahir cacat. Atas saran Mbah Sujarmatio dan Pak RT, ia melakukan tapa di mata air desa dan memohon kepada Dewi Ashari, penunggu mata air itu, untuk diberikan air suci. Air itu dipakai untuk memandikan mereka agar sembuh. Sayangnya, Desta hanya mendapat setengah jatah air suci sehingga cacatnya tidak sepenuhnya hilang. Demi keselamatan anak-anaknya, Om Budi pun harus memberikan tumbal kepada Dewi Ashari. Desta dan Rita yang mendengarnya hanya bisa saling menatap dengan tidak percaya. Desta mulai menunjuk bahwa perbuatan ayahnya telah melanggar ajaran agama dan menganggapnya musyrik. Ia juga bertanya apa yang dimaksud dengan tumbal. Dengan suara lirih, Om Budi menundukkan kepala. Jawabannya mengejutkan semua orang. Ternyata, anak-anak desa selama ini menjadi korban. Jembatan Keramat hanyalah cerita palsu. Anak-anak itu sesungguhnya dibunuh oleh Om Budi demi menyelamatkan putra-putrinya. Tangisan mulai mengalir dari mata Om Budi. Ia memohon maaf, mengakui bahwa ia dan istrinya terlalu mencintai anak-anak mereka hingga mengorbankan segalanya. Rita tampak sangat terpukul ketika mengetahui ibunya juga terlibat. Aku pun angkat bicara, berusaha memahami lebih jauh bagaimana Mbah Sujarmatio bisa menghidupkan kembali Om Budi. Aku bertanya tentang jumlah sebenarnya penduduk desa. Dari penjelasan yang diberikan, hanya ada 3 keluarga, keluarga Om Budi, keluarga Mbah Sujarmatio, dan keluarga Pak RT. Itu sebabnya ayahku bekerja sama dengan Pak Harnoto untuk menghidupkan kembali desa ini. Semuanya terasa tak masuk akal. Ternyata yang kulihat sejak pagi bukan manusia sungguhan. Aku juga bertanya mengapa ayah dijebak oleh Om Budi. Apa kesalahan ayahku hingga layak diperlakukan seperti ini? Om Budi menjelaskan bahwa ia mendapat ancaman. Jika ia tidak berhasil mendapatkan klien untuk membeli rumah di desa itu, nyawa keluarganya akan terancam. Pak Harnoto disebut sebagai sosok yang kejam dan akan melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku mulai merasakan kemarahan dan kekecewaan yang luar biasa. Aku menatap tajam orang yang telah menyiksa keluargaku, Paman Arman, dan bertanya apa motif sebenarnya. Ternyata ia adalah pembunuh bayaran yang diutus oleh Pak Harnoto untuk mengikuti ayahku. Ia menerima pekerjaan itu karena membutuhkan uang, tetapi tidak menyangka bahwa targetnya adalah saudaranya sendiri. Ketika mengingat Retno dan Iwan, emosinya meledak. Ia diam-diam mengikuti kami, masuk rumah, dan mencoba membalas dendam. Om Budi berusaha menenangkan situasi. Ia mengatakan bahwa semua ini bukan salah ayahku, melainkan murni kecelakaan. Namun Arman tak bisa menerima. Ia menyebutkan bahwa Surya, ayahku, telah menyiksa keluarganya. Om Budi menegaskan bahwa Arman telah salah paham dan bahwa rasa iri kepada Surya telah membutakan hatinya. Kami memutuskan kembali ke rumah untuk melepaskan keluarga yang masih disekap. Tapi saat itu, suara jeritan Rumi mengguncang ruangan. Kami semua panik. Om Budi segera bergegas menuju kamar Rita, tapi mendapati kamar itu kosong. Desta yakin sebelumnya ia telah menidurkan Rumi di sana. Kami semua bingung, lalu Om Budi berkata bahwa ia tahu kemana Rumi pergi. Ia menyuruh Desta dan Rita untuk pergi ke rumah Pak D dan membawa semua orang ke tempat ini, sementara aku diminta ikut dengannya dan Paman Arman. Tante Sri diminta untuk berjaga di rumah, kalau-kalau Rumi kembali. Perjalanan menuju tempat yang dituju terasa panjang. Kami menyusuri jalan sempit di tengah sawah. Di tengah perjalanan,
Aku melihat cahaya obor yang menyala dan mengelilingi sesuatu. Aku memberitahu Om Budi, yang langsung memperingatkan bahwa itu adalah Banaspati, makhluk berbahaya. Kami harus menghindarinya dan segera menuju mata air untuk meminta pertolongan dari Dewi Ashari. Kami akhirnya sampai di sumber mata air, tempatku mandi siang tadi. Om Budi mengajak kami untuk berenang menyeberangi kolam menuju balik air terjun. Dari perlombaan renang siang itu yang kupikir akan menjadi awal pengalaman indahku di desa ini, semuanya justru berubah menjadi malapetaka. Aku sangat menyesal telah datang ke desa ini. Seandainya aku mendengarkan kata-kata Rumi, semua ini mungkin tak akan pernah terjadi.